Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video kedua dari program kerja Ngopi KBM. Pada kesempatan kali ini, proker Ngopi KBM mengangkat tema terkait studio pertama di masa pandemi. Nah, pada Ngopi KBM kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget. Yaitu ada Mas Hugo selaku Koordinator Besar Studio Perencanaan Kota 2020. Dan Mas Razes selaku Koordinator Besar Studio Perencanaan Permukiman Kota 2020. Dan juga tentunya Ngopi KBM kali ini akan dipandu oleh moderator cantik kita yaitu Mbak Kathleen dari PWK Angkatan 2019. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami mau mengingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Ngopi KBM lainnya. Selamat menyaksikan. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Wah, kok kedengarannya aku kayak MC kondangan ya. Tapi enggak kok. Teman-teman lagi nggak dengerin kondangan, tapi teman-teman semua lagi dengerin Ngopi KBM episode 2. Yeay, tepuk tangan dalam hati ya. Oke, di Ngopi KBM kali ini kita bakalan bahas studio pertama di masa pandemi. Wih, studio pertama di masa pandemi itu bener-bener topik yang sedang hangat nih. Kenapa? Karena ya itu sedang kita hadapi sekarang gitu. Dan teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau menghimbau buat teman-teman semuanya tetap off cam ya, karena teman-teman dihimbau untuk mendengarkan dan memandang visual aku yang cantik ini dengan nanti narasumber kita yang ganteng-ganteng juga gitu. Oke. Teman-teman semuanya, aku mau nanya deh, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik ya dimanapun teman-teman berada. Aku mau nanya deh, sekarang kan di masa pandemi ya, orang tua aku tuh sempat bilang kayak gini, di masa pandemi ini bener-bener musim itu balik lagi ke kondisi awal. Dimana dulu tuh rasanya malah nggak hujan-hujan, tapi sekarang udah hujan aja. Dan biasanya hujan itu ngebawa kita ke flashback, ya nggak sih? Yang setuju komen ya. Kalau hujan itu selalu berhasil bikin aku flashback, aku nih ya, aku. Nah, karena flashback, aku jadi inget-inget masa-masa waktu semester 1, waktu masih jadi maba. Bener-bener aku tuh mahasiswa yang nggak tahu apa-apa tentang PWK. Termasuk salah satu hal pokok yang ada di PWK, yaitu, guess what? Studio. Jujur nggak tahu banget yang namanya studio. Waktu aku mikir nih dijelasin apa itu studio, aku kira studio itu adalah sebuah gedung atau bangunan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, studio itu adalah mata kuliah dengan 5 SKS menjadi pokok inti pembelajaran PWK. Nah, salah satu pokok dalam studio adalah apa coba? Koordinator besar. Nah, udah hadir nih bersama kita karena nggak afdol kalau ngomongin studio nggak sama koordinator besar. Udah hadir bersama kita 2 koordinator besar, mulai dari koordinator besar APPK dan SPK. Kita sebut bersama yang pertama, Razes Manggala. Yuk, hai Razes. Mana nih Razes? Ya, Halo dengar gak? kedengeran. Oh iya teman-teman, buat bisa lihat muka aku sama Razes, jangan lupa di speaker view ya, biar jelas aja gitu ya nggak Zes? Ya, iya bener banget. Oke. Apa kabar Zes? Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik sekali, Kathleen. Kathleen, bagaimana kabarnya di sana? Baik Razes. Kok kita gitu sih? Kayak udah lama banget gak ketemu deh. Razes gimana Tapi sekarang? memang udah lama gak ketemu ya. Iya sih benar-benar. Di mana nih sekarang Zes kamu? Aku di Jakarta, di rumah. Di Jakarta. Oh ya. Denger-denger Razes ini baru menang lomba genre Jakpus loh teman-teman. Selamatin dong. Bisa deh, selamatin Razes di kolom komentar. Ya, Zes. Gimana sih Zes rasanya? Seneng nggak? Iya, tentunya pasti seneng ya. Cuma saat aku menang itu bukan berarti aku hanya senang aja, tapi ada tanggung jawab, ada beban moral aku bawa. Karena kan aku adalah seorang duta yang harus mencerminkan hal-hal baik, yang harus mencontohkan kepada remaja DKI Jakarta. Jadi selain senang, tapi aku juga memiliki beban moral untuk
Gitu sih kan. Keren banget sih Razes, nggak salah nih milih Razes jadi korbes sekaligus narasumber hari ini. Oke, kita sambut narasumber kita yang kedua, yang ganteng dan pastinya banyak banget fansnya. Oke, fansnya Mas Hugo bisa nih kita sambut bersama-sama. Mas Hugo dari 2018. Halo Mas Hugo. Halo, sore semuanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, nama budaya. Ketularan jadi MC kondangan. Iya, biar agamis dong. Iya, benar. Ya, makasih ya udah mau undang saya. Saya juga ini bingung kenapa saya yang diundang, ini nggak pantas kayak. Selamat juga buat Razes nih udah jadi juara kemarin di apa ya? Ya, itu Genre Jakpus, Mas. Oh iya. Kalau Razes menang genre Jakpus, Mas menang apa? Genre NTT apa gimana? Menangin hati kamu aja, Ket, kayaknya, Ket. Oh. Mas Hugo sama Razes, mungkin nih teman-teman yang mendengarkan sekarang ada yang belum kenal Mas Hugo atau ada yang belum kenal Razes, boleh dong kenalan singkat versi kalian gitu. Boleh deh dari Mas Hugo dulu. Aku duluan ya. Ya udah. Mas. Kenalin teman-teman, namaku Hugo. Kalau lulus anak Goleten dari angkatan 2018. Asalku Ruteng Flores NTT. Kalau dari 19 itu sama Edmund Patricius. Wede, Edmund Patricius, mana suaranya? Ya, jauh-jauh. Kalau sekarang lagi di Malang, soalnya ada beberapa kesibukan, jadi harus balik Malang dulu. Wih, kelihatan sibuk banget nih, Mas. Status aktif. Iya. Oke, boleh nih Razes, kenalan dong. Oke, halo semuanya, selamat sore, Mas Mbak, teman-teman semuanya. Sebenarnya aku izin ngobrol di sini aja, jadi sharing sama teman-teman semua. Dan untuk Mas Mbak, mohon izin untuk ngobrol di sini. Perkenalkan, nama aku Razes Manggala. Aku angkatan 2019. Alhamdulillah kemarin aku dipercayakan teman-teman untuk menjadi koordinator besar SPPK. Aku asalnya dari Jakarta nih. Kebetulan dulu satu sekolah sama Mas Wirdi. Mas Wirdi yang keren banget. Iya, apalagi ya? Udah kali itu jaket ya. Oh iya, oke. Banyak nih yang komen, wih bersinar banget narasumber kita hari ini. Bener sih, aku juga setuju. Razes tuh kayak bersinar dan Mas Hugo juga bersinar gitu. Pencahayaannya bagus sekali gitu ya. Oke, nih kita kan ngomongin studio ya. Kalau menurut pendapat aku pribadi, studio itu apa ya? Nggak cuma sekedar mata kuliah, tapi pendekatan diri sama teman-teman gitu kan. Kalau menurut Razes dulu deh, apa arti studio buat Razes? Gitu? Studio ya, kalau menurut aku studio itu bisa aku ibaratin kayak roda. Jadi ada up and down. Jadi aku merasakan proses-proses bareng-bareng sama teman-teman. Kita angkatan 2019 itu ibaratkan jari-jari gitu yang kita saling berpegangan supaya roda itu bisa terus berputar. Meskipun memang banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di studio. Sebagai salah satu contohnya yang nanti bakal kita bahas mungkin ya Kathleen ya, bencana non-alam, COVID. Tapi menurut aku di sini banyak banget pembelajaran aku yang aku dapat. Apa yang aku udah diajarin dari Prodi Maba itu diaplikasikan di studio ini, dan pastinya studi itu udah ngebuat aku membayangkan apa yang nantinya akan aku kerjakan ketika aku lulus dari mereka. Gitu sih kan. Iya sih, bener banget. Kalau Razes mengibaratkan studio seperti roda, kalau Mas Hugo seperti apa nih Mas? Gear atau apa nih Mas? Iya, tadi kan nanti udah ngejelasin ya studio itu gimana menurut dia. Kalau aku tuh ngeliat studio malah kayak pusat di PWK tuh. Kayak kalau studio semester genap tuh lebih biasanya itu lebih berat. Jadi ketika ada studio tuh makula itu cuma kayak pelengkap gitu aja. Misalnya studio nomor 1 lah pokoknya. Terus di luar itu kalau menurutku studio tuh ya media di luar akademik ya, kayak media menjalin pertemanan, media drama, sambat, sama cari jodoh. Sumpah dari SPK ada kemarin yang udah jadi-jadian sekarang. Jadi untuk testimoninya itu ya bagus loh untuk asmara ya, teman-teman yang nyari pacar itu bisa loh lewat studio itu. Wah, buat yang tadi dibilang Mas Hugo yang akhirnya mendapatkan jodoh, boleh dong komen gitu kan? Siapa tahu ya, bisa ada nih. Di sini kok. Ada orang di sini, Wah. Buat Mas atau Mbak yang akhirnya berjodoh saat studio, boleh dong komen. Oke, tadi kan aku denger nih ada kata masalah, drama, sambat. Boleh dong aku dari sudut pandang seorang korbes gitu ya. Apa sih kesulitan studio yang mungkin teman-teman nggak rasain gitu? Karena kalian yang sebagai korbes gitu, apa sih gitu?
Boleh curhat nih, seksi curhat. Boleh deh, ini Razes dulu. Aku dulu. Ya. Oh ya. Sebenarnya saat kita diberikan amanah, itu gak ada lagi alasan untuk kita merasakan kesulitan ya, Kat. Jadi menurut aku, saat aku menjadi korban kemarin, itu aku gak merasakan apa-apa. Maksudnya gak merasakan kesulitan yang begitu berarti, karena aku punya teman-teman di belakang aku punya 2019 yang ngebantu aku dalam segala kondisi. Jadi yang aku rasa itu cuma fun aja, karena emang dari awal aku jalannya dengan niat, dengan tulus, dan bukan karena terpaksa. Jadi alhamdulillah ya, selama ini gak ada kesulitan yang begitu berarti. Cuma memang kalau misalkan ditanya apa yang agak ribet kali ya, mungkin yang agak ribet itu adalah pengurusan perizinan, kemudian pengurusan koordinasi antara dosen, mahasiswa, antara kelurahan, dinas-dinas, dan segala macam. Itu sih yang mungkin yang agak extra time ya. Cuma despite of that itu nggak ada sih menurut aku yang berarti. Berarti emang pengaruh dukungan temen tuh berarti banget ya, Des ya? Iya. Kalau menurut Mas Hugo gimana? Apakah juga sulit atau karena banyak dukungan jadi kayak kecil gitu, Mas? Iya, kalau aku ya dukungan teman tuh emang menurutku penting banget, setuju banget sama Aziz ya. Terus aku kan dulu juga punya pengurus kan. Aku namain dulu kabinetku tuh kabinet santuy. Soalnya kenapa? Santuy. Santuy beneran apa cuma kata-kata nih? Nah itu karena SPK kan emang kesannya kalau kata Mas Mbaknya juga angkatan atas, dan aku habis itu ngerasain emang bener-bener studio paling berat di PWK kan. Jadi aku kayak pengen nanamin ke teman-teman pengurusku itu ya, kita sesibuk-sibuknya harus bisa santuy lah sekali-sekali gitu. Pokoknya santuy, asik, dan religius gitu. Jangan lupa Tuhan lah pokoknya. Jangan lupa Tuhan. Iya, terus ketika ya emang orang-orang ini tuh yang paling suportif banget ketika ngurus-ngurusin studio gitu-gitu. Aku ditemenin sampai ke Surabaya ngurusin administrasi, itu guna sarananya mobilnya pakai dari teman-teman pengurus, terus sampai ke Semarang itu. Wah, itu kalau diceritain tuh banyak banget dah. Itu aku nggak tidur seharian itu. Naik kereta nyampe baru jam 2 pagi. Itu ngemper di di kayak taman kota gitu lah. Di toko-toko. Taman kota. Pagi nungguin baru ke dinas ngurusin surat itu. Jawa Tengah, dan emang dukungan teman-teman emang benar-benar berarti sih pas aku jadi Korbes kemarin ngerasainnya tuh, terutama dari pengurus-pengurus utamanya sama core-core-nya juga. Iya. Berarti ini buat jadi bahan refleksi kita bersama sebagai pendengar ya, karena sekalipun kita tuh bukan sebagai Korbes, pengaruh kita, semangat kita itu bisa mendongkrak semangat Korbes juga, bener nggak sih Mas sama Razes? Iya, bener banget Kathleen. Iya. Oke. Banget. Nih, tadi kan Mas Hugo tuh bikin iri ya sebenarnya, bisa ngerasain pergi yang benar-benar turun ke lapangan, terus habis itu naik kereta lah kemana-mana, terus akhirnya ngemper dan sebagainya. Zes, tanggapan kamu nih, karena kita kan studio pertama udah langsung terhadang pandemi ya, gimana nih pendapat kamu? Sedihkah atau gimana sih seorang Razes menanggapinya? Sebenarnya kalau ditanya sedih atau enggak, sedih nggak sedih sih, soalnya karena gimana pun juga kondisinya karena pandemi gitu kan, bukan karena kita apa-apa. Cuma kalau aku denger dari cerita-cerita Mas Hugo, dari cerita-cerita Mas Mbak semuanya, kata asik banget nih kalau studio kan, sampai ngemper di jalanan, terus apalagi nanti kita juga akan masuk ke studio desa ya, kayak kalau 19 itu kayak bener-bener. Iya, jadi kayak dibilang sedih, lebih sedih lagi COVID-19 gitu. Jadi iya sih, aku netral aja sih. Oke. Nih, kalau dari pandangan Mas Hugo sendiri ini beda banget nggak sih Mas studio selama pandemi dan studio biasa gitu? Apakah lebih asikan waktu sebelum pandemi atau lebih asikan waktu pandemi bisa tidur nih gitu? Gimana sih Mas tanggapan Mas perbandingannya? Iya, aku coba jawab. Kalau aku yang lihatnya tuh semuanya ada positif negatifnya ya. Ketika kita di pas offline itu ya mungkin positifnya itu kita bisa sering interaksi sama teman, kerkel. Karena kerkel tuh nggak sekedar kerja kelompok.
Ketika kerja tuh pasti ketika kita udah sumpah, pasti kita bahas yang lain-lain, entah bahas cewek, bahas cowok, terus cewek ya, tuh, cewek pertama kali disebut ya, Mas. Iya, biasanya Mas Raffi itu. Nanti Oh, Mas Raffi, wow. Pembicaraan kita semakin hangat. Oke, lanjut. Terus habis itu kalau misalnya kita kalau offline kan, terus bisa makan bareng sama teman, sampai pagi di ruang studio, pasti ada 19 juga ngerasain tuh nggak tidur selama, apalagi misalnya presentasi, itu pasti nggak tidur kan. Nah itu terus mungkin negatifnya itu ya susah tidur lah ya. Ketika pas offline, pas online itu semua yang kayak pas offline ngumpul-ngumpul bareng teman itu jadinya apa ya kurang, nggak lagi gitu sendiri-sendiri. Habis itu cuma di depan laptop tiap hari. Apalagi pas lagi hektik tuh bangun-bangun cuma ngelihat laptop, makan, balik kamar, ngerjain job desk lagi. Itu benar-benar ngesenin sih. Tapi ya positifnya ya tidurnya lebih banyak. Nggak iya. Itu kira-kira. Jadi ini Mas, aku mau nanya nih, harus jawab cepet ya Mas. Dari 1 sampai 10 studio selama pandemi, se-nggak enak apa gitu deh. Gimana Tin? Dari 1 sampai 10 studio selama pandemi nilainya berapa menurut Mas? 1 aja deh nggak enak banget, atau 10 aja deh enak banget gitu. Ya karena ada kelebihan tidurnya lebih banyak, 3 deh. Oke, 3. Oke. Yuk, pertanyaan dilempar Zaz. Dari 1 sampai 10 Zaz, studio selama pandemi, nilainya seberapa menurut kamu? Sama kayak Mas Hugo, 3 juga. 3 tuh, kenapa alasannya? Tadi udah jelasin kayak sama Mas Hugo ya, secara lengkap ya. Karena banyak tidurnya gitu ya, Zaz? Sebenarnya, ya gitu ya. Zaz kelihatannya nggak tidur juga nih, meskipun pandemi. Ya udah, samain aja kan Mas Hugo, 3. Oke. Nah, ini nih, kan tadi kan kita udah ngomong nih, kayak gundah gitu ya, karena studio itu selama pandemi itu rasanya nggak seenak itu gitu. Tapi aku mau nanya deh, menurut pandangan Razes, ini tuh sebagai suatu masalah atau sebagai suatu tantangan sih Zaz sebenarnya? Karena kan kita nggak bisa ya terlalu berpikir negatif gitu. Menurut kamu gimana cara menanganinya secara positif? Oke, jadi kalau ditanya masalah atau bukan, memang masalah, tapi masalah yang berupa sebuah tantangan ya Kate. Kalau misalkan kita bisa melihat garis positif yang ada dari COVID-19 ini, tentunya banyak banget sih ya hal-hal positif yang bisa kita ambil nih Kat. Contohnya, yang dulunya mungkin kita nggak kenal teknologi video call gitu kan. Kita sekarang bisa kenal sama aplikasi baru nih, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, atau aplikasi baru nih VLM. Itu kan nambah skills kita juga kan buat tahu tentang teknologi. Terus kalau misalnya untuk masalah kedekatan, menurut aku somehow ya, kalau misalnya online ini, kita malah lebih dekat daripada offline. Oh gitu. Kenapa tuh? Itu kan unpopular opinion ya? Kenapa tuh? Unpopular opinion ya? Iya, itu unpopular opinion loh. Gimana tuh? Kenapa tuh, Zez? Karena kalau kadang ya, kalau kita ngerjain job desk, sambil main HP. Jadi kayak kadang nggak fokus pendekatan bonding. Kalau misalkan online tuh bondingnya parah, 24 jam kita ngechat terus-terusan kan. Sedangkan kalau offline mungkin kadang-kadang kita cuma ngobrol pas kita ketemu, pas kita nge-job desk, ngobrol-ngobrolnya. Gitu kan. Nah, tapi kalau online itu, grup tuh bakal rame 24 jam tuh. Ngebahas apapun, sambil kita ngerjain juga kita nge-zoom atau segala macam. Jadi menurut aku, banyak banget sisi positifnya, meskipun emang ada sisi negatif dari COVID ini gitu sih katanya. Iya sih, benar-benar. Aku sebenarnya setuju juga sih, terutama tentang teknologi ya, Jess. Karena aku tuh ngelihat aplikasi VLM kayak, wow, kok bisa ya ada aplikasi kayak gini. Bahkan aku baru download Gapura, itu keren banget sih menurutku, kayak visualnya dan lain sebagainya. Nggak tahu sih katrok kali ya. Oke, nih balik. Kalau kamu gimana? Ngerasa gitu juga nggak tentang VLM sama Gapura? Atau aku doang? Enggak sih, sebenarnya VLM bagus banget ya tampilannya ya, luar biasa VLM. Iya. Sampai mata aku tuh kedip-kedip kalau ngeliat VLM. Kedip-kedip ngantuk kalau gimana tuh? Oke, Mas Hugo nih, Mas Hugo. Menurut Mas Hugo, cara menangani studio masa pandemi dengan positif, Mas, gimana tuh? Kalau aku yang ngeliat positifnya ya, kalau buat menangani secara positif, ketika masa pandemi itu ya
banyak bersabar aja ya. Soalnya emang tantangannya lebih banyak, kata Rasis tadi benar, masalah jadi tantangan itu. Terus apa karena koordinasi kan makin susah sama temen kan. Temen nih ketika kita ngajak kerkel belum masalah jaringan, terus apakah dia bisa ada apa enggak kerkelnya, bisa intens apa enggak ngikutin kerkelnya, itu juga jadi tantangan kan. Jadi ya positifnya ya banyak-banyak sabar, terus habis itu tetap apa namanya, tetap sebisa mungkin koordinasi sama temen-temennya, jangan sampai putus koneksi, terus putus koordinasi, itu kan karena kan kalau studio itu satu hilang kan bisa efek banget ya Iya, kalau bermasalah ya. sampai belakang ya, Mas. Satu orang hilang tuh benar-benar bisa bikin job desk-nya langsung harus di cover lagi, dan lain kerjaan-kerjaan lain juga jadi kehambat gitu. Jadi itulah kerjasama yang penting di PWK itu. Bener banget, kerjasama yang penting di PWK. Nih Mas, sekarang aku mau kasih permainan this or that. Oke. Dan nanti semua yang hadir di sini, ada banyak nih, ada 79 orang, boleh banget ikut main this or that-nya ya. Aku bakal ngasih pilihan, terus nanti jawabnya harus cepet banget, terus dijelasin pilihannya kenapa jawab itu, oke? Siap? Siap nggak? Ya, insya Allah. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, pilih peta atau laporan? Peta. Kalau Razes? Laporan. Mas juga dulu deh. Kenapa tuh laporan? Kenapa tuh peta kalau laporan? Ya, kalau aku lebih suka visual gitu sih, ngeliat peta, ngeliat warna gitu, kayak lebih nggak ngebosenin daripada laporan menurutku ya. Jadi kayak dibanding ngurusin ngetik tulisan gitu-gitu, aku lebih suka itu sih. Wih, tapi bukannya bukannya peta tuh ribet ya, Mas? Aku sendiri nggak jago peta soalnya, Mas. Iya, emang ala bisa karena biasa kan. Jadi pas kita udah biasa emang bakal lebih mudah lah katanya gitu, soal ArcGIS gitu-gitu. Iya. Oke, karena Razes nih, jarang-jarang loh cowok milih laporan. Kenapa tuh, Zes? Kenapa milih laporan? Iya. Karena nggak tahu, saat aku mengerjakan keduanya, kayaknya passion aku di laporan, bukan di peta. Udah sih, sesimpel itu aja, Kat. Oh, karena passion ya. Nih, di komen banyak banget yang ngomong, wah, ada tentang PPT. Mas Hugo sama Razes itu juga suka kerja PPT nggak sih? Atau kayak, yaudah yang lain aja gitu? Waduh, kalau aku dulu pas SPK sih lebih ke peta ya. PPT aku kayak dikit banget megangnya kalau nggak salah dulu tuh. Kalau Exum masih pas aku semester 2 tuh masih ngerjain ya Exum PPT. Tapi pas SPK tuh kayak kurang sih kemarin tuh aku. Ya. Ini ada yang bilang Mas Hugo tuh bener-bener jago banget peta nih. Kalau Razes ini pinter banget loh, teman-teman. Serius. Gimana, Zes? Kenapa kena pinter? Kamu kan pinter di kuliahan. Kamu juga ngerjain PPT atau gimana? Ya, kebetulan kalau kemarin pas SPPK, dari 3 kali presentasi, 3-3-nya aku yang buat PPT nih kan. Gila, Razes emang keren banget. Padahal kamu kodes ya. Gila, keren banget sih. Multitasking. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, pilih teman pintar tapi nggak rajin, atau pilih teman rajin banget tapi nggak pintar? Yang mana tuh? Teman rajin tapi nggak pintar lah. Mas Hugo dulu deh. Kenapa, Mas? Gimana? Teman rajin tapi nggak pintar. Kalau Razes pilih apa? Sama, rajin tapi nggak pintar. Razes dulu deh. Kenapa milih rajin tapi nggak pintar? Kalau misalnya pintar tapi dia nggak bisa mengekspresikannya dalam bentuk laporan atau peta, ya tugas kita nggak bakal kelar, Kat. Sedangkan kalau misalkan teman kita rajin, kita mesti punya teman-teman lagi yang punya otak gitu. Maksudnya yang bisa memberikan arahan-arahan gitu. Jadi gitu sih. Oh, oke. Jadi lebih penting rajin gitu ya menurut kamu? Betul. Tapi karena kamu juga pinter sih, Zes, jadi ya gimana? Anda. Oke, lanjut Mas Hugo. Kenapa Mas Hugo milih teman yang rajin daripada pintar? Aku kira jawabanku nanti relatif sama Razis ya, soalnya kan kalau emang dia pintar gitu kan, pintar terus misalnya dia cuma pintar nyuruh-nyuruh ngomong-ngomong doang nih, terus skillnya nggak ada nih, kan dia nggak bisa bikin efek buat kelompok ya, nggak ada bisa bikin progresnya maju, bikin kerjaan selesai, itu kan nanti kan nggak ada gunanya gitu kalau menurutku kalau pintar tapi rajin. Sebaliknya kalau rajin tapi pintar, kan ada tipikal yang emang dia tuh rajin dia tuh bisa ngikutin arahan doang gitu. Nanti
dia teman-teman bisa jadi anggota, terus juga core gini-gini, tapi kerja cepet gitu. Jadi emang benar-benar tipenya tuh pekerja keras gitulah. Jadi itu lebih berguna sih menurut buat kelompok di PWK. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya jadi anak pesan moralnya ya, jadi anak PWK tuh gak perlu yang kayak pinter selangit, tapi harus rajin dan mau belajar, ya nggak sih, Mas? Iya, LHR nggak butuh pinter dong, LHR ngitung doang kan. Ngitungin mobil doang, pinter apa. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih. Nggak makan atau nggak tidur? Mending nggak makan atau mending nggak tidur? Gak tidur kayak aku sih. Gak tidur. Kenapa tuh nggak tidur? Padahal aku yakin juga pada lupa makan nih pasti. Ya berkaca dari. Ayo kedua apa Raris duluan nih? Nggak, masuk gue nggak apa-apa. Berkaca dari pengalaman studio selama ini dari semester 2 sampai 4 kemarin ya, terus ya ketika kan itu pasti H-1 nggak tidur, dan itu pas hari ya setengah konsennya ya tetap bisa ngikutin apa omongan dosen, tapi ketika aku nggak makan, kalau biasanya tuh kebiasaan cowok-cowok 18 tuh H-1 presentasi ada tempat biasa tuh nongkrong namanya Akang di Kerto itu. Biasanya tuh kalau udah hektik terus nggak tidur pasti makannya di situ. Soalnya banyak banget porsinya. Nah itu ketika kita makan di Akang itu memacu semangat, apalagi dengan Joshua itu. Joshua itu benar-benar memacu kita biar tetap bisa stay fresh walau nggak tidur itu. Oh, oke. Wih, ini salah satu tips ya, biar tetap fresh mending makan daripada nggak tidur ya Mas. Mending nggak tidur daripada nggak makan. Iya. Oke. Kalau Razes kenapa tuh Zes? Kok kamu lebih milih nggak? Ya, boleh. Kalau nggak makan tuh kadang suka ngerasa nggak fokus gak sih? Kayak kalian tuh, kalau aku ngerasa kalau nggak makan tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain, jujur. Kalau ngantuk-ngantuknya masih bisa ngerjain, tapi kalau nggak makan tuh udah kayak skip banget lah, harus makan. Oke. Aku mau tanya dong, Zes. Kamu kan tadi Mas Hugo udah cerita nih tempat makan yang istilahnya berkesan. Kalau kamu biasanya kita nih makan di mana sih yang menurut kamu kayak, wah aku kangen banget makan di sini gitu. Kamu di mana? Paling tuh kalau kita makannya kalau nggak di Warung Biru, di Padang yang sebelah soto tuh. Pokoknya Padang. 3 makanan. Oh iya bener, sebelah soto, Padang sebelah soto, ya, bener. Soto, iya. Terus tempat soto, tahu telur, terus sama Warung Biru. Udah itu kayak ini jangan lupa ayam apa sih itu namanya Mas Hugo? Ayam apa sih itu namanya? Ayam goreng yang ada nasi Padang juga di sebelahnya. Yang porsinya banyak. Ayam ayam beta? Apa ya? Bukan ayam beta. Apa sih itu ayam bukan sih? Lupa deh. Pokoknya yang tempat makan ayam. Lupa deh. Kalau Mojo bisa komen tuh. Iya, yang tahu bisa komen ya. Ini kok banyak yang ngomong ayam beta ya. Kalau Mojo kangen nggak sama Mojo, makan di Mojo gitu, kangen nggak sih? Siapa dulu nih? Zes, monggo Zes. Ya gimana Zes? Kangen nggak sama makan di Mojo? Kangen sih, soalnya kan kita baru makan di Mojo baru-baru itu kan. Aduh, bener banget. Gimana tuh? Jadi baru ngerasain bentar ada corona. Bener. Sedih banget. Tapi ya, fun fact, aku tuh kalau jalan ke Mojo, rasanya tuh keren banget. Iya nggak sih? Kayak keren gitu loh. Kayak, wow, aku udah jalan ke Mojo gitu. Kalau Mas Hugo bisa lewat sini gitu ya, udah bisa begini. Kalau Mas Hugo gimana, Mas? Oh, kangen banget udah. Lin, aku udah, apalagi sama teman-teman yang 18 itu ke atas pasti udah lebih lama kan. Jadi kesan-kesannya terus kalau tiap habis kelas ke sana nongkrong terus tiba-tiba pesan makan terus dengerin kata-kata trademark ibunya itu loh yang ini yang benar-benar yang ngesan itu yang dia nyanyain di bude-bude. Nyambel nak. Wah itu benar. Itu benar-benar ciri khas Mojo itu. Nyambel nak. Tapi kalau Ibu Mojo itu baik banget, sumpah. Kayak sering dibonusin kerupuk lah, atau nggak ditambahin iya nggak sih? Iya. Memang kerupuk nggak sih, kayak ibunya tuh ngasih kerupuk bener-bener banyak. Iya, ibunya kalau ngasih kerupuk kan nggak ngotak gitu, tiba-tiba ambil aja. Sendiri. Kerupuk kayak udah ambil kerupuknya kayak gitu. Oke. Mana kerupuknya enak lagi, nggak melempem. Terus Mojo juga. Iya, Mojo kan juga. Kualitas makanan Mojo itu bagus. Iya. Dan kenyang. Intinya itu sih. Dan kenyang.
bener-bener. Oh ya. Oke, lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya nih. Nih, tadi udah sempet disinggung sih, mending lembur di GBT atau lembur di tempat lain? Contoh, Indomaret Point, Ayam Cakper, mending gimana tuh? Razis dulu deh. Razis kayaknya udah memikirkan banget itu kayak jawabannya. Gimana ya? Lebih suka di GBT sih sejujurnya, Kat. Lebih di GPT. Kenapa tuh? Hangat atau gimana? Karena kan kita udah bayar nih, maksudnya. Karena bayar ya. Oke. Terus. Kalau nggak dipakai sayang kan buang uang. Dari GBT lah. GBT. Kita the best banget. Bisa selonjoran, bisa tiduran, bisa tengkurap segala macam GBT banget. Oke. Kalau Mas Hugo BC kan gara-gara banyak yang komen BC nih. Aduh, mending di GBT atau di tempat lain? Aku sama sih GBT itu, number one lah. GBT kalau udah gampang lagi kan cuma tinggal mesen, terus iurannya juga murah gitu. Dan lebih ngedeketin kita sama teman-teman, kan ada di pojokan biasanya tuh cowok-cowok suka nongkrong di situ. Terus habis itu aku juga berapa kali mandi, jadi benar-benar manfaatkan UKT gitu kan kalau di GBT itu. Manfaatkan UKT. Kerto airnya mati tuh aku mandi di GBT itu. Enak tuh pagi-pagi. Iya. Bener sih, kalau butuh lebih hangat bisa tidur di masjid, di musola ya nggak sih biasanya? Iya. Paling kurangnya wifi dulu sih kurang kencang kalau aku tuh. Yang lain sudah bener. Iya sih bener. Nih ada yang komen nih, tidur di GBT berselimutkan peta kata Mas Raffi. Oh, bener. Ada nggak sih kayak gitu pengalaman kayak gitu? Bener. Aku dulu pas APPK itu jadi bener-bener udah jam 4 kan, ya udah kita bawa alat peralatan mandi tuh ke GBT. Nah itu petanya kayaknya Mas Bayang dulu gitu di balik itu masih disimpan. Udah kita pakai peta, selimutan pakai peta itu sampai pagi itu berkesan juga sih kalau diinget ngenes juga iya ngenes. Ngenes. Kalau Razes, ada nggak sih pengalaman tidur di GBT? Kayak kamu sering deh tidur di GBT. Mungkin teman-teman tahu semua, aku kan orangnya pelor kan selalu tidur di GBT. Cuma bedanya kita belum ada peta kayak kita nggak pernah pakai peta buat alasnya. Paling nutupin pakai iya. Tas gitu dong. Tapi ada yang pernah bawa ini. Apa namanya tuh buat camping? Bantal leher ya? Iya bantal leher ya. Sleeping bag. Nah, ada yang bawa sleeping bag banyak banget, sumpah. Itu kocak banget sih. Gila. Emang niat tidur sih kalau itu. Bawa sleeping bag. Nih, ada yang... Iya bener, ada komen Fadlan bawa karpet juga. Piknik apa kerkel ya. Oke, asik nih. Oh iya, tadi kan waktu di breakout room sempet ya kita ngobrol kalau Mas Hugo dan Razis ini pertama ngobrol tuh karena nyewa GBT ya. Gimana dong? Ceritain dong pengalaman hubungan antar korbes nih gimana sih? Ceritain dong. Razis ceritain dong, Zes. Mas Hugo dulu aja nggak apa Mas Hugo? Iya, jadi gimana tuh? Jadi itu peminjaman GBT itu pas aku mulai APPK kalau nggak salah tuh udah mulai minjem lagi. Nah itu dulu kan Raffi, terus SPD Hakim, nah terus SPK aku yang ngurusin. Nah terus kan abis itu minjem, ternyata ada yurannya itu kira-kira berapa per bulan? Nah, pokoknya 1.000 per anak lah kalau nggak salah tuh. 1 juta lebih jadinya. Nah terus abis itu ngelihat 19 juga. Karena 19 juga segen-segen kan, kerkel di GBT kan. Terus aku lihat, kasihan juga nih anak-anak kalau kedinginan. Mas Hugo baik banget. Terus akhirnya aku ngomong sama Razes, gimana Zes, kita bagi-bagi aja gini. Kamu mau hari apa, aku hari apa, enaknya gitu. Tetap misalnya kalau misal di Lilanya lantai 3 yang pakai siapa, 1 siapa gitu. Enak-enakan aja. Terus ternyata cuma bertahan berapa minggu kalau nggak salah. Habis itu corona ya Mas ya? Iya, jadi iya benar banget. Oke. Kalau pertanyaan buat Razes, first impression ke Mas Hugo gimana sih? First impression. Waduh. Mas Hugo tuh awalnya ya, aku lihat tuh kayak religius banget tuh. Kayak gambar-gambar seseorang yang pernah kalian semua tahu kan. Mas dulu tuh rambutnya panjang nggak sih Mas? Oh iya, dulu aku masih gondrong ya. Kayak orang-orang. Dulu sering dibilang mirip Nabi sih, tapi udah dulu lah ya.
Oke. Terus guys, ada lagi nggak? Terus yang aku lihat sih Mas Hugo kayak wah ini orang baik banget, tapi Mas Hugo tuh udah kelihatan kayak bukan orang Jawa gitu kan. Tapi religius ya? Tapi bukan Jawa. Iya, terus juga mukanya tuh khas banget kan. Karakter mukanya tuh kayak orang timur dikenali ya. Oleh semua orang. Kayak dikenali semua orang, kayak bukan orang timur, dikenali oleh semua orang. Iya. Itu seperti hint jawaban. Oke. Ya, itu untuk kamu Kathleen. Dan mungkin teman-teman juga sadar. Iya. Oke. Kalau Mas Hugo, gimana Mas Hugo? First impression ke Razes? Aku kalau kenal Razes kan dari pas jam apa ya? Pas dulu iya gitu, benar. Jawab itu, aku ngeliatnya dia, oh ini anak kalau jawab kayak orang ini suka presentasi gitu, kayak orang yang udah biasa formal gitu. Terus iya kan aku sekosan sama Wirdi kan, bener-bener sebelah kamarku tuh Wirdi. Jadi ketika Wirdi bilang, oh itu adik kelas gue, dia duta bangun, itu gue kayak, oh pantes. Dia jawabnya kayak orang ini banget, presentasi orang yang udah biasa formal, nggak ada kaku-kakunya gitu. Iya bener. Habis itu makanya dari situ aku udah mulai ya biasain lah ngomong sama Razes gitu pas bahas studio gitu, terbiasa kira. Ya. Berarti sebenarnya jadi Korbes tuh enak juga ya, bisa dapet link sama Mas Ba juga ya nggak sih Zes? Kayak awalnya kan dulu maba nggak kenal sama siapa-siapa, kenal sama Sugo gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Nih tentang milih dosen yang killer banget atau yang kayak yaudah deh santai aja gitu. Milih yang mana tuh? Siapa dulu Mas nih? Hugo Razes dulu. Mas Hugo. Oh iya Mas Hugo. Dosen killer banget tuh santai aja. Ini tergantung sih emang nih bener nih. Tergantung apa tuh Mas? Tergantung mau cepet kelarnya gimana. Soalnya kalau killer ya, dulu tuh aku sama teman-teman nganggep Pak Denny tuh killer banget pas masih aku sampai sekarang menganggapnya gitu Mas. Nah iya itu pandanganku tuh berubah ketika aku masuk SPK. Jadi awal SPK masih tegang kan. Aku pas itu belum ada pengurus, jadi benar-benar sendiri nggak ada Pak Denny. Wah itu benar-benar aku kayak di kerjaan gitu lah Pak Denny. Pak Denny itu pokoknya harus pinter-pinter jawab lah kalau kalian sama Pak Denny tuh. Terus lama-kelamaan loh enak juga Pak Denny, makin akrab. Akhirnya kesan killernya itu hilang. Nah jadi tapi tetap Pak Denny itu orangnya emang tetap nuntut kita terus harus benar-benar rajin gitu ngurusin studio gitu sebagai pengurus gitu. Jadi kalau aku disuruh milih antara killer sama santai sih aku tetap milih santai. Iya. Karena jiwanya udah santai ya Mas Hugo. Jiwanya udah santai. Pada akhirnya tuh milih santai. Tapi kalau untuk soal cepet-cepetan emang butuh kerja, aku lebih suka killer sih. Karena dia lebih digenjot gitulah istilahnya. Di-push terus kalau dulu tuh. Oke. Kalau Razes, kamu milih yang mana Zes? Dosen yang biasa aja atau kayak killer? Yang santai? Ya, Oke. Kenapa tuh? Pelan tapi pasti. Anjay. Oh, pelan tapi pasti. Oke. Ya, kalau segala sesuatu yang dipaksakan itu kan gak enak ya. Jadi mending kita tetap santai-santai aja, tapi tetap mengerjakan dengan baik gitu kan. Oke. Sip. Sekarang nih, pertanyaannya bukan this or that, tapi aku mau nanya, ada nggak sih punya pengalaman yang lucu atau menegangkan atau mungkin horor gitu ya selama studio apapun deh. Kalau buat Mas Hugo kan pengalamannya udah banyak nih ya, gimana tuh, ada nggak Mas Hugo dulu deh, ini udah angkat bicara nih. Razes, ini PR ya, harus dipikirkan nih Razes. Ini pas offline atau online clean atau dua-duanya ya? Ya terserah Mas Hugo, terserah. Kalau horor dulu ya, aku sih ingatku tuh offline itu ada temen lagi kerkel di ruang berapa ya? Kalau nggak salah lantai 2, lantai 3. Lantai 3 di salah satu ruangannya itu ini. Apa namanya, dia pas kita mau cabut mau pulang itu dia kan masih di sana, terus dia pas mau pulang dia ngeliat ujung tuh ada mbak gitu, rambutnya ke bawah gitu, rambutnya kayak kunti lah istilahnya kalau kasarnya gitu. Terus itu lantai berapa Mas? Ruang 3, bukan lantai 3 gitu. Terus Pak Denny itu pernah cerita juga soal itu. Ada mbak-mbak itu biasanya gitu. Pak Denny kan udah lebih lama kan. Pak Denny dari 2000 dia kan angkatan tua juga dulu. Sekarang udah dia lebih cerita juga itu dulu banyak situ. Terus kalau buat
Setahu aku itu sih kalau horor. Kalau buat lucu ya, kalau buat SPK sebenarnya banyak sih. Kalau offline online-nya itu dulu pas offline itu, wah itu juga cerita lucu sih. Itu pas di Pekalongan itu aku surpen. Jadi nyewa mobil gitu karena emang rental motor nggak ada di Pekalongan, nyewa mobil. Nah udah selesai lah kita surpen mau pulang nih ke penginapan kan, capek nggak tidur terus. Nah ngikutin maps-nya satu orang nih, ketua angkatan 2018. Weh, siapa tuh ketua angkatan 2018? Iya. Lanjut tuh Mas, lanjut. Pakai maps-nya si dia ini. Terus si dia ini nih ngasih maps ini kayaknya maps-nya motor, Tlin. Jadi ngarahin mobilnya tuh ke jalan motor. Aku bingung kan lah, ini kenapa makin sempit jalannya? Itu benar-benar jalan setapak tiba-tiba udah benar-benar ngepas satu mobil. Nah, Pekalongan itu banjir, emang benar-benar kawasan banjir gitulah. Benar-benar rawan banget banjir kayak Jakarta gitu dia. Nah, itu tuh dia pas mau belok, udah mentok. Waduh, gimana nih? Akhirnya balik. Akhirnya itu semuanya hujan-hujan benar-benar ngarahin mobilnya. Terus sempat selip di selokan. Wah, itu lama itu. Itu hujan balik. Nah, itu bukan lucu sih jatuhnya ya. Dia kayak pengalaman ini menyedihkan sih, Mas. Memang menyedihkan itu. Tapi ya kita bawa happy waktu itu loh. Kita udah mundur, mobilnya keluar itu benar-benar hati-hati. Wah, akhirnya udah. Tapi abis itu tuh ada ibu-ibu minta tolong gitu. Soalnya motornya nggak bisa nyala, kita bantu. Kayak apa ya? Oh, berarti yang terjebak banyak ya, Mas? Nggak cuma mobilnya Mas? Iya, terus pas kita udah kelar terjebak, ada yang terjebak lagi, akhirnya kita bantu. Jadi kayak balas budi lah, nah gitu. Terjebak lagi, oke. Terus paling itu, terus ini sih, pas online tuh, kan online itu kelihatan. Nah, kalau jadi ke dosen, ini juga sama ini suspeknya ini. Ini si ketua juga angkatan ketua angkatan 2018. Aduh, emang ketua angkatan angka 18 ini. Jadi pas salah satu dosen itu belum keluar, dia udah masuk terus sambil ngomong, aduh lama banget gitu. Terus untungnya nggak kedengeran sama ibunya. Terus ada yang sambat lah tiba-tiba di line, aduh Rek lama banget ini komentarnya gitu dari ini. Itu kelihatan. Pak Denny ngeliat, tapi Pak Denny kayak maklum ketawa aja. Pak Denny kita langsung kayak ketawa di grup wilayah itu. Itu sih kira-kira. Parah sih itu sampai ketahuan dosen. Iya, itu Pak Denny untung kayak memaklumi gitu. Untung Pak Denny. Oke. Kalau Razes ada nggak Zes cerita lucu? Atau kayak apa aja deh Zes cerita nih yang bisa bikin nostalgia? Cerita tentang Ical juga nggak apa Ical? Kok disebut namanya? Gimana tuh? Ya, paling yang ini, yang paling serem dulu ya, Kat ya. Tapi ini seremnya bukan horor. Tapi seremnya, waktu itu tuh kalau nggak salah presentasi pertama ya. Apa sih yang pertama tuh, Kat? Presentasi pertama, kita langsung LHS, ini sih. Nah, iya LHS ya. Nah, itu tuh kan kita deadline jam 7 pagi kalau nggak salah nih. Nah, terus Butika ya ada beberapa orang. Iya, terus ada beberapa orang yang kita kerkelnya di coklat plastik kan. Oh, tahu yang sampai pagi, iya. Ya, kita kan begadang tuh sampai pagi tuh. Pengumpulan jam 7. Udah masuk lah, nih perumahan udah, jalan udah, sarana udah, sanitasi segala macam udah hampir 1 jam ya. Udah hampir 1 jam, tiba-tiba ada satu orang seret gitu kan, masuk ke file. Terus tiba-tiba aku ingat semuanya hilang. Satu hilang. Parah, itu udah online kan ya? Iya, kita kan online. Tapi sempat ada yang korkel ya waktu itu ya, masih awal-awal. Ya. Nah, yang seremnya itu yang jalan tuh gak punya file backup-an. Mereka tuh dari drive, bener-bener langsung masuk di move gitu loh. Jadi tuh anak jalan udah pada nangis ya. Kayak, gimana. Kok orangnya tuh udah nangis-nangis tuh yang cewek itu kan. Ini ada 18 ada kayak gini, ntar cerita dulu nih. Abis ini aku ceritain 18 lebih parah, Zes. Oke. Yuk, gimana Zes? Lanjutin. Pokoknya akhirnya itu kita kinap banget. Kan yang bikin drive-nya waktu itu bukan aku, Kat. Bukan aku. Kita bingung tuh waktu itu siapa buat drive-nya, antara Ardi atau seseorang. Kita lihat historinya, ternyata Ardi. Terus kita samperin ke kosan Ardi. Nggak bangun, tiba-tiba ada nelfon gue. Zes, udah dibenerin ya. Terus kayak, anjir, orang udah nangis. Tapi alhamdulillah, Hamin berapa menit itu udah balik lagi drive-nya. Puji Tuhan. Iya sih, aku inget banget itu grup angkatan jam 6 pagi rame kol. Siapa yang hapus, itu kira banget lah, Kat, parah. Iya.
Oke, versi 2018 gimana nih Mas? Aduh, itu lebih parah sih. Itu H-1 final report itu. Itu benar-benar H-1. Terus, jadi kayaknya ada miskom antara, ada pokoknya antara yang megang drive inilah. Jadi, temen yang megang drive ini tuh, ngiranya ini, kan kita ada dua kelurahan dulu, Lowokorang sama Merjosari. Nah, ini kelurahan Merjosari ini. Jadi yang megang drive itu kan ada 2 orang. Nah, si yang megang kelurahan Merjosari ini, ngiranya itu drive-nya itu cuma buat Merjosari doang. Padahal itu drive-nya itu buat dua-duanya, Lowokorang sama Merjosari. Nah, jadi pas ketika teman-teman Lowokorang, kan Lowokorang juga dulu, teman-teman Lowokorang ngupload, itu benar-benar kayak udah pagi-pagi banget deh itu. Nah, udah diupload nih, terus korwilnya dulu tuh Danin, Mas Danin tau nggak dia korwilnya? Tahu. Mas Danin closing. Nah, terus tiba-tiba dia cek itu, kok nggak ada filenya Lowokorang ini hilang semua. Terus benar-benar hilang semua. Terus ditanya kan, ini siapa yang ngapus, siapa nih? Pada berjengkel kan pagi-pagi, waduh. Tanya ke orang ini, terus dia cuma jawab, hehe, tak kira ikut drive Merjosari itu. Wah, itu kita langsung, wah, itu kayak satu kata itu di situ. Anjir, itu parah banget sih. Terus sama satu lagi tuh, kenapa? Oknumnya dimarahin nggak Mas? Maksudnya kayak apa ya, disindir gitu gak? Atau kayak ya udahlah maklumin orangnya karena begitu, oknumnya gitu. dia kan cowok juga biasa main sama kita kan. Itu kayak langsung kita ya kita jujurnya kita pisui langsung gitu. Wah, gitu lah pokoknya. Wah, itu parah sih. Itu langsung gercep semua tuh. Cepet itu. Langsung panik habis tuh. Itu satu. Itu ngakak sih kalau inget tuh. Terus paling pas Zoom itu si Antik, kesebut lagi namanya. Harus disensor nih rupanya. Dia tuh pas Pak Denny ngomong, kan kita cuma bersana doang ya. Mute aja, mute. Dia mute beneran Pak Denny dong. Itu berani banget. Kita langsung tik yang bener tik. Gue langsung kayak itu Pak Denny langsung, ini kok saya di mute ya, bingung sendiri abis itu. Itulah kira-kira. Parah. 12. Keren sih, keren. Aduh, mantap banget, sumpah. Keren banget ya. Nih, bener-bener yang komen banyak banget nih. Bener-bener Mas Hugo sama Razes berhasil bikin flashback fix 100%. Kayaknya nggak perlu hujan ya buat bikin flashback. Ternyata perlu Mas Hugo dan Razes. Oke, nih, buat di penghujung obrolan nih, aku mau dong Mas Hugo dan Razes ngasih pesan-pesan buat teman-teman buat tetap semangat gitu ngejalanin studio di masa pandemi, karena kan studio kita masih berlanjut nih ya. Razes dulu deh. Aku dulu. Sebenarnya kalau menurut aku itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Yang harus memulai semua itu diri kita gitu kan. Terus juga dibantu korbesnya, karena kadang tuh korbes tuh ada di posisi yang berat gitu kan. Antara ada dosen, ada angkatan gitu kan. Kadang dosen maunya gini, sedangkan dari angkatan belum bisa mengakomodir itu gitu. Tapi menurut aku saling support aja gitu, semangat, karena ya apalagi COVID kayak gini kan, pasti bakal lebih berat untuk kita semua, tapi tetap semangat, tetap stay positif, tetap sabar, dan tetap pokoknya terus semangatnya lah, pokoknya buat kalian semua, insya Allah kita bisa ngelakuin ini semua dengan baik. Gitu. Amin. Wah, keren banget. Makasih Razes. Sekarang Mas Hugo nih. Sama Mas Hugo, boleh dong kasih tips and trick gitu Mas buat koordinator besar UDS dan SPT biar bisa tetap mengkoordinir kelompoknya dengan baik nih, pertanyaan dari Mbak Dinda. Oh, ini dari Mbak Dinda ya, aku jawab dulu deh. Ya, makasih sebelumnya Mbak Dinda buat pertanyaannya nih. Jadi, kalau aku dulu itu monos kelompok dan baik, kendala jaringan individu yang sudah kerja saat di rumah. Oke, kalau aku dulu pertama itu ketika ada yang anggota hilang-hilangan pasti core-nya dulu. Ketika dia udah nggak core yang mampu pasti lapor ke aku. Tapi nanti abis itu langsung aku yang ngasih yang ngechat dia lah, teguran. Bersangkutan ngasih teguran gitu. Nah, walaupun ini emang kemarin aku harus akuin kadang emang nggak berhasil sampai aku diblokir. Kemarin itu benar-benar hilang orangnya. Aku jujur aja biar nggak ada kemunafikan di antara kita. Emang sampai gitu, tapi udah nggak apa-apa, udah masa lalu lah itu. Terus buat manage biar nggak hilang-hilangan, kalau aku dulu tuh hampir tiap minggu tuh ada progres tiap kelompok, jadi ngelis. Jadi dulu kalau di SPK tuh BWP, dia mainnya BWP skalanya, kayak satu kecamatan ada bagian wilayah perkotaannya, jadi kecamatan tuh nggak semuanya bisa jadi kota gitu. Di list
progres petanya berapa, laporannya berapa persen, PPT berapa persen. Jadi ketika pada ini minta progres itu aku udah tetap ada coveran gitu. Ketika orang yang core itu ngilang, aku tetap ada backup buat ngasih progres kepada ini. Jadi tiap berapa hari gitu pokoknya ada aja ngelis gitu-gitu buat preventifnya ketika diminta pada ini. Oke. Sekarang semangat nih Mas buat teman-teman yang mendengarkan. Apa tuh? Semangat buat teman-teman yang mendengarkan biar tetap semangat deh ngejalanin studio. Iyalah harus semangat lah, namanya studio, PWK tanpa studio bukan PWK namanya. Jadi ya kita semua harus dengan tabah, ikhlas, semangat, pokoknya menyelesaikan dunia 5 SKS ini. Wah, dunia 5 SKS. Oke. Seru banget ya teman-teman pembicaraan kita sama Mas Hugo dan Razes. Jujur aku bersyukur banget dapat Mas Hugo dan Razes sebagai teman ngobrol aku. Bener-bener kegiatan yang seru banget ngopi KBM, dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap selalu semangat karena ingat tadi kata Razes bahwa studio ini adalah seperti roda, dan kata Mas Hugo juga bukan PWK namanya kalau nggak ada studio. Jadi mending kita nikmatin bersama-sama dinamika kita dengan saling mendukung. Jangan lupa dukung Korbes kalian juga ya. Oke, dan tenang aja buat teman-teman yang ketinggalan nih untuk dengerin Ngopi KBM, mungkin kayak kepotong-kepotong isinya aku jelek, Kathleen, bisa didengerin lewat YouTube nanti. Dan jangan lupa buat tetap komen, ya nggak Razes, Mas Hugo, supaya dapat topik-topik baru untuk dibicarakan ya. Jangan lupa komen gitu. Oke. Nantikan Ngopi KBM episode 3 selanjutnya. Bye-bye. Dadah dong Razes, Mas Hugo. Makasih teman-teman yang udah mau hadir. Yeay. Terima kasih bagi yang telah menonton video Ngopi KBM episode kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di Ngopi KBM episode selanjutnya. Bagi yang mau memberi saran terkait topik pembahasan pada Ngopi KBM episode selanjutnya bisa mengisi di kolom komentar video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.